Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li walidayya wal mu'minina amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma zidna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radiyallahu an syekhina al-qutbil maktum al-barzakhil ma'lum al-khatmil muhammadin ma'lum Abil Abbas Ahmad bin Muhammadin Tijani wa alihi ashabi azwaji wa dhurriyyati wa khulafai muqaddamihi asba'ihi amin. Kemarin sudah diterangkan bahwasannya seorang guru yang benar-benar mursyid yang bisa menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangat langka, bahkan disebutkan a'azzu minal kibritil ahmar, lebih langka daripada kibrit ahmar. Terus bagaimana kita bisa menemukan seorang guru yang seperti itu? Waman utai sapane wong sa'adat iku nulungi hu ing man, sa'adat iku nulungi hu ing man apa as-sa'adatu kabejan. Fawajada mongko nemu sapa man syaikhan ing guru kama dzakarna kaya oleh nutur sapa kita. Kalau orang sudah ditetapkan oleh Allah menjadi orang yang bahagia, niscaya dia akan menemukan guru yang seperti aku sebut. Faqabila lan rimo hu ing man asyikhu sinten guru, dan gurunya mau menerima dia. Hayam bagi mongko sayukjo ayah tarima opo yento nemoaken sapa man, ayah tarima opo yento mulyaaken sapa man hu ing syekh zahiran ing dalem zahire wa batinan lan batine, zahiran ing dalem zahire wa batinan lan batine. Jadi orang yang sudah menemukan syekh seperti yang saya sebut kriterianya, niscaya dia harus memuliakannya secara zahir dan batin. Jadi tidak semua guru itu bisa mencapai derajat ini, mencapai derajat syekh yang menjadi khalifah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menunjukkan seseorang menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada guru sudah seperti ini, maka kita wajib memuliakannya zahiran wa batinan. Langka, sangat langka. Amma ihtiramuz zahiri, anapun utawi mulyaaken zahir. Fahuwa mengko iku utawi ihtiramuz zahir alla yujadila iku yento ora madu sapa man hu ing syekh. Madu dalam bahasa Jawa itu tidak membantah, tidak mendebat, itu madu, bukan madu-madu yang lain. Ini ada orang memadu. Kalau bahasa Indonesia beda artinya dengan bahasa Jawa. Kalau di bahasa Jawa madu artinya mendebat. Wala yastaghila lan ora katungkul sapa man bil ihtijaji kelawan gawe hujjah ma'ahu sertani syekh fi kulli mas'alatin ing dalam saben persoalan. Tak perlu sampai buat hujjah. Kenapa beliau begini? Kenapa begini? Wa in alima senajan ngerti sapa man khata'ahu ing kesalahane syekh, meskipun dia tahu salah. Karena guru yang sudah mencapai tingkatan seperti itu, kita katakan saja ya lebih enaknya sudah wali, gurunya memang benar-benar wali, maka seringkali kita diuji gitu.
Tapi kalau gurunya masih belum mencapai kriteria yang disebut Imam Ghazali, jangan sekali-kali menyangka bahwasannya dia adalah guru seperti ini. Belum bisa apa-apa terus mengaku pada murid-muridnya bahwasannya aku adalah syekh yang seperti dikategorikan Imam Ghazali, kamu harus ta'zim kepadaku zahiran wa batinan. Jangan seperti itu. Wala yulqiyalan ora beber sapa man baina yadayhi ing dalem ngersane syekh sajadatahu ing sajadahe man illa waqta adai salati kejaba ing dalem waktu nglakoni salat. Dan kalau sudah nemu guru seperti itu, maka yang perlu dilakukan adalah khidmah kepada beliau. Tidak sampai melakukan, di sini Imam Ghazali mengatakan jangan sampai banyak melakukan sholat. Khawatir ketika mau berkhidmah kepada gurunya tersebut tidak bisa. Fa idza faragha mongko ing dalem nalikane rampung sapa man yarfa'u mongko ngangkat sapa man. Yarfa'u mongko ngangkat sapa man ha ing sajadah. Kalau sudah salat ya sudah langsung taruh kembali sajadahnya. Sibuk untuk mendapatkan ilmu dari guru tersebut. Wah, ini gurunya, semoga kita semua bisa bertemu dengan guru seperti ini, Masya Allah. Tidak semua orang diberikan anugerah bisa berguru kepada guru yang seperti dikategorikan oleh Imam Ghazali, atau kita sebut saja simpelnya waliyun min auliyaillah. Tidak semua orang. Kalau ada seseorang dipertemukan oleh Allah kepada salah satu kekasihnya, salah satu walinya, maka itu adalah sebuah tanda bahwasannya Allah mencintai dia juga. Wala yukthira lan orang ngakeaken, wala yukthira lan orang ngakeaken sapa man nawafil sholati ing pira-pira salat sunnah, nawafil sholati ing pira-pira salat sunnah bi hadratihi ing dalem ngarepe ing dalem ngersane syekh. Wa ya'mala lan ngamal sapa man hu ing ma ya'muru kang perintah hu ing man asy-syaikhu sinten guru minal amali bayani amal biqadri wus'ihi kelawan kira-kirane longgariman atau qatihi lan kekuatan iman, jadi semampu dia. Itu zaman dulu, kisah-kisah orang dulu, santri-santri dulu, karena santrinya bagus, gurunya bagus, tidak lama kemudian dia sudah mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak ceritanya santri dulu yang pergi nyantri. Kiainya memang hebat, kiainya memang waliyun min auliyaillah. Nyampe di pesantren cuma disuruh ngasih makan ayam. Setelah beberapa hari sudah ngasih makan ayam, sudah kiai ya sudah pulang. Ternyata setelah pulang langsung alim. Kan aneh pemandangan seperti ini. Kalau sekarang hampir kayak tidak ada itu. Santri berangkat, saya mau nyantri kiai, ya sudah. Sana kamu cabut saja seluruh rumput yang ada di pesantren ini, cabuti. Terus setelah itu alim. Kan banyak cerita zaman dahulu seperti itu. Bagaimana bentuk ta'zimnya seorang santri kepada gurunya. Dulu sampai di Langitan itu ada Kiai Zainuddin. Di tempatnya itu Mojosari di daerah Nganjuk. Kiai Zainuddin mondok di Langitan. Waktu itu kiainya bernama Kiai Saleh. Kiai Saleh atau Kiai Abdullah. Sama kiai diperintahkan untuk bawa kudanya ke daerah Kediri atau mana. Nah, tolong bawakan kuda ini ke kiai itu.
di daerah Kediri, dari Langitan ke Kediri sekarang mungkin kalau naik mobil 3 atau 4 jam. Itu zaman dulu bawa kuda, akhirnya dibawa. Kiainya nunggu, kenapa lama santri ini diperintahkan. Setelah datang, kenapa kamu kok lama sekali? Beliau jawab, oh iya Kiai, kan saya jalan kaki. Loh, kamu tidak naik kudanya? Tidak Kiai. Kenapa kamu tidak naik kuda? Bahkan Kiai perintahkan saya, nak, tolong ya kamu bawa kuda ini ke Kediri. Dibawa. Kan Kiai perintahkan saya bawa, bukan memerintahkan saya untuk menaiki kuda ini ke Kediri. Sehingga Masya Allah, Kiai Zainuddin ini di Mojosari punya pesantren, dan termasuk murid beliau yang paling terkenal adalah Allah, saya agak lupa pendiri Peloso ini Kiai siapa? Pendiri Peloso yang saya sampai lupa. Pendiri pondok pesantren Peloso di Kediri itu santrinya Kiai Zainuddin. Yang tadi Kiai Zainuddin disuruh bawa kuda. Dan sampai sekarang pondok Peloso Masya Allah santrinya banyak, dan banyak kiai yang juga alumni dari pondok Peloso. Itu dulu. Kayak cerita-cerita di Bangkalan, orang mondok ke Kiai Khalil, nyampe di sana sama Syekhna Khalil cuma disuruh nguras apa sapi deng WC nih. Ya sapi deng. Sudah itu ya sudah pulang alim itu. Kalau santri sekarang ya Allah alam ada atau tidak kejadian seperti ini. Ya mungkin ada, cuma kita tidak tahu. Wa amma ihtiramul batini, anapun utawi mulia akan batin. Fahuwa mengko iku utawi ihtiramul batin anna kullama iku sak temene saben-saben barang yasma'u kang rungu sapa man minasyaikhi saking guru, wa yaqbalu lan rimo sapa man minhu saking syekh fi dhahiri ing dalem zahir, la yungkiru iku ora ingkar sapa man hu ing ma fil batini ing dalem batin. Yang dia dengarkan secara zahir tidak dia ingkari di dalam batin. La fi'lan ora penggawean, wala qawlan lan ora ucapan, baik itu perbuatan atau ucapan. Li alla yattasima, supaya yento ora persifatan sapa man bin nifaqi kelawan munafik, kemunafikan. Wa illam yastati, senajan ora wa illam yastati, wa illam yastati lan lamun ora kuwasa sapa man, ilam yastati lan lamun ora kuwasa sapa man yatruk mongko ninggal sapa man suhbatahu ing nyantri syekh, ila ayyuafiqat maka maring yen to nyocoki apa batinuhu batine man zahirahu ing zahire man. Jadi kalau tidak mampu memperbaiki hati, niscaya lebih baik tidak nyantri ke kiai tersebut sampai dia bisa mengondisikan hatinya, sampai dia bisa mengondisikan hatinya. Kita mengikuti guru-guru seperti ini kayaknya memang perlu diuji. Kita seringkali diuji. Kemarin waktu saya bertemu Syarif Sidi Ali Al-Hasani itu, At-Tijani Al-Hasani, Masya Allah beliau itu sampai segala sesuatu ingin pakai adab, mengajari kita pakai adab. Bahkan dikasih air minum, jika cuma di botol, tidak mau minum beliau. Jadi minta ambilkan gelas,
Terus airnya dimasukkan ke gelas, minum. Beliau bilang ke saya bahwasannya beliau diajari dari kecil memang segala sesuatu harus pakai adab. Harus pakai adab. Jadi setiap apa yang beliau lakukan pakai adab. Cuma seringkali kita diuji. Kita kan sudah husnudzon, sudah baik. Ternyata beliau di depan kita, terus makan pakai tangan kiri. Makan pakai tangan kiri. Kira-kira kita sebagai santri langsung suudzon nomor. Loh, kenapa sayyidnya langsung pakai tangan kiri gitu? Setelah pakai tangan kiri, langsung biasanya tidak lama kemudian langsung pakai tangan kanan lagi. Kayak seakan-akan kita cuma diuji. Kamu bisa apa enggak husnudzon terus sama saya? Biasa, Masya Allah. Dari awal makan harus begini, harus pakai adab. Ternyata terus pakai tangan kiri. Kan kita, loh. Ini ternyata memang diuji, sering kali diuji. Insya Allah. Jadi makanya kalau bersama para wali, itu yang perlu kita perbaiki selalu adalah hati kita. Hati kita. Biasanya kalau ada acara beliau langsung ingin hadir karena bertemu dengan orang-orang. Nanti ketika mau berangkat acara sudah hampir masuk ke mobil, sudah enaknya enggak usah berangkat ya. Bingung nih tiang sak donya kayak bingung. Sing ada acara bingung, sing terlangi bingung, sing barengi bingung. Gimana ini acaranya sudah banyak orang yang hadir, begini hadir. Kenapa sayyidnya tidak mau hadir? Misalnya gitu, Masya Allah. Banyak orang-orang yang seperti itu. Kayak yang seperti itu. Ayah tarizulan ngedoi sopeman an mujalasati sahibis su'i saking ngancani lungguh wong kang ala liyuqassira supaya nyendek sapa man wilayata syayatinil jinni ing kekuasaane pira-pira setan jin wal insi lan menungso. Jadi setan itu bukan cuma jin tapi manusia juga ada yang setan itu. Ansa'ni qalbihi saking latar atine man fayasfa mongko bersih apa sahnu qalbihi min lauti syaitanati saking regete setan wa ala kulli halin lan ing atase saben-saben kondisi yaktaru milih sapa man al faqra ing fakir al ghina ing atase suki. Gini. Harus menjauhi teman yang buruk, teman yang tidak baik. Kenapa? Karena teman yang tidak baik seringkali juga mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Sehingga kalau punya teman, kalau bisa semuanya yang baik-baik, yang tidak baik tinggalkan saja. Khawatir nanti setan-setan yang berwujud jin ataupun manusia itu kemudian bisa menguasai hati kita sehingga hati kita kotor. Sudahlah, tinggalkan saja. Meninggalkannya lebih baik. Karena manusia di dunia ini banyak. Kamu kehilangan satu, banyak yang lain. Punya teman satu, tidak baik, tinggalkan saja. Kenapa kamu meninggalkan teman? Ya sudah. Ketika saya meninggalkan satu orang, maka saya akan menemukan yang lain yang lebih banyak. Nah, subhanallah. Karena seorang teman itu bisa menjadikan cerminan bagi diri kita sendiri. Ada di Nadham Ala-Ala itu, kalau mbak-mbak masih ingat, yang pernah belajar Ala-Ala, ada Anil mar'i la tas'al wa sal'an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Jangan pernah menanyakan tentang seseorang, tapi lihat saja siapa temannya. Karena teman itu biasanya mengikuti perilaku teman. Kalau temannya orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, maka dia juga termasuk orang yang baik, insyaallah. Kalau temannya orang-orang yang buruk, ya bisa
disimpulkan dia juga seperti itu. Karena kambing yang mainnya sama kambing, serigala ya sama serigala. Kalau kambing mainnya sama serigala dimakan. Ma'lam nuli kari-kari warwa sapa sira annat tasawufa ing sak temene tasawuf. Tasawuf adalah ilmu yang membersihkan hati. Lahu iku kaduwe tasawuf khoslatani utai pekerti loro, khoslatani utai pekerti loro. Jadi ada beberapa kelompok seperti orang-orang Wahabi itu sangat membenci ilmu tasawuf. Kenapa? Karena menurut dia emangnya ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ilmu tasawuf? Tidak ada ilmu tasawuf di zaman Nabi itu. Maka ilmu tasawuf bid'ah. Karena segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi bid'ah. Sesimpel itu mengatakan bid'ah. Kalau begitu kita katakan ya sudah, kalau memang tidak ada ilmu tasawuf di zaman Rasulullah, maka ilmu-ilmu yang lain kayak ilmu nahwu bid'ah, ilmu sharaf bid'ah, ilmu yang lain bid'ah, semuanya bid'ah. Al-istiqamatu rupani istiqamah. Yang pertama istiqamah ma Allah Ta'ala setani Allah Ta'ala. Wasukunulan sukun wasukunu lan anteng anil khalqi andu saking makhluk. Waman utai sapane wong istiqomah iku istiqomah sapa man wa ahsana lan bagusaken sapa man khuluquhu ing akhlake man binasi kelawan menungso wa amalalan bermuamalah sapa man hum ing al khalq bil hilmi kelawan aris bahwa mengko utai man sufiyun iku sufi bahwa mengko utai man sufiyun iku sufi. Barang siapa yang istiqamah kepada Allah, akhlaknya baik kepada manusia, maka dia namanya sufi. Sufi orang yang baik, orang yang bersih, suf. Dari kata-kata safi. Wal istiqamatu utai istiqamah. Ya istiqamah ayyafdiya iku yento nebusaken sapa wong hadza nafsihi ing bagian awake wong li nafsihi karena awake wong. Mboten nonton nggih, kelinten nggih. Ala amrillah. Niki langsung ala amrillah. Ala amrillahi ing atase perkarane Allah Ta'ala. Ala amrillahi ing atase perkarane Allah Ta'ala. Orang yang sudah menjadikan dirinya tebusan untuk urusan Allah itu namanya orang yang istiqamah. Jadi seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqamah. Dia merasa tidak pernah memiliki apa-apa. Seluruh apa yang ia miliki milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika ada hal-hal yang memang sifatnya membantu perjuangan di jalan Allah, dia totalitas. Saya bertemu orang dari Bogor, namanya Haji Asyik. Haji Asyik ini muridnya Habib Ja'far Baharun, Probolinggo. Haji Asyik orang Bogor. Luar biasa, dia ini kekeluarganya ya biasa saja, kekeluarganya ya makan. Cuma kalau keluarganya pengen apa-apa, pengen AC, istrinya pengen AC, pengen ini, tidak dituruti sama beliau. Nanti sajalah. Kita juga tidak seberapa butuh sama yang namanya AC. Bogor kan sudah dingin, sudah tidak butuh sama AC, tidak butuh ini. Cuma kemudian ketika Habib Ja'far nelpon bahwasannya Asyik
biasanya kiai-kiai itu seringkali butuh AC. Mungkin kalau kiai-kiai pergi ke rumahmu, sediakan kamar yang ada AC-nya. Itu langsung beliau, siap Habib, siap. Langsung beli AC. Uang ada uang atau tidak, langsung beli AC. Beliau cerita punya sepeda motor, berharap pengen beli sepeda motor. Nabung. Ternyata kemudian uangnya belum banyak, sudah sangat butuh sepeda motor, akhirnya beli sepeda motor Cina. Itu pun kredit. Setelah baru terlunasi, ternyata Habib Ja'far ini punya acara. Di daerah Bogor punya acara. Dan membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga Haji Asyik sebagai muridnya, beliau ingin kemudian membantu atau ingin ikut andil di dalam acara ini. Akhirnya sepeda motornya dijual, baru beli sepeda motornya dijual, uangnya diberikan ke acara itu. Terus waktu itu Haji Asyik baru beli zaman itu HP yang lagi tren, HP BlackBerry. Itu baru beli karena lihat acara kurang dana, dijual juga untuk acara. Luar biasa aja. Terus ada waktu itu kita ketemu Haji Asyik di daerah Madura. Ada tetangganya Mbak Bella yang bernama Ustadz Syamsul Arifin. Itu langsung tanya, Pak Haji, terus gimana saya ini bisa punya cinta gitu. Tapi saya pengen ngasih, cuma saya enggak punya uang gitu. Kata Bang Haji, ya cinta itu enggak butuh syarat gitu. Kalau kamu bilang ngakunya cinta ke beliau, ngakunya cinta pada gurumu, tapi nunggu kamu punya uang, itu bukan cinta. Cinta itu apapun yang kamu miliki, bahkan dirimu sendiri harus kamu berikan kepadanya. Luar biasa, orang yang luar biasa. Kata Bang Haji, kata-kata yang populer kemarin yang sampai ditulis oleh teman-teman, jangan pernah kamu mengaku cinta jika kamu dibutuhkan, kamu tidak ada di sana. Kamu tidak siap. Ketika dibutuhkan, tidak siap. Itu luar biasa Bang Haji. Faman mongko utai sapane wong istaqomah. Oh sudah itu ya. Oh ini galfok. Wa husnul khuluqi utai bagusi akhlak ma'an nasi sartane menungso. Allah tahmila iku yento ora nggawa sapa sira annasa ing menungso ala muradi nafsika ing atase kekarepan awak sira. Bal ta'milu balik nggawa sapa sira balik nggawa sapa sira nafsaka ing ati sira ala muradihim ing atase kekarepane annas malam yukhalifu selagine ora nulayani sapa annas asyar'a ing menungso. Akhlak yang baik adalah kamu tidak meminta orang-orang untuk mengikuti keinginanmu, tapi kamu harus mengikuti keinginan orang-orang selama keinginan mereka tidak bertentangan dengan syariat. Itu yang namanya orang yang berakhlak baik. Tapi kalau orang yang selalu orang lain harus mengikuti keinginannya, itu dalam bahasa Indonesia disebut egois. Pokoknya harus begini. Artinya egois. Tumma innaka nuli kari sak temene sira sa'alta iku takon sapa sira ni ing ingsun anil ubudiyati saking ibadah. Terus kamu bertanya kepadaku tentang urusan ibadah.
Ibadah itu apa? Wa hiya utawi ubudiyah. Talatatu asya'a iku telu pira-pira suci. Ibadah itu ada 3 hal. Ibadah atau merasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 hal. Yang pertama ahaduha utawi salah sijine talatatu asya. Ahaduha utawi salah sijine talatatu asya. Mu'afadhatu amri syar'i iku ngrekso perintahe syariat. Mu'afadhatu amri syar'i iku ngrekso urusan syariat atau perkara syariat. Yang pertama menjaga urusan syariat. Itu yang minimal. Yang minimal adalah menjaga syariat. Yang penting kamu tidak melakukan hal yang haram, selalu melakukan perkara yang wajib, itu sudah dinamakan ubudiyah. Yang kedua wasaniha utai kang kaping pindho ar-ridha'u iku ridha bil qada'i kelawan qada' wal qadari lan qadar qismatillahi ta'ala lan pandumani Allah ta'ala. Yang kedua ridha dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, yang telah ditetapkan oleh Allah, yang telah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberi rezeki segini ya cukup. Tidak perlu minta-minta yang lain. Sudah ya Allah, terima kasih saya diberi rezeki sebanyak ini. Karena banyak orang di sana yang tidak mendapatkan rezeki. Ya ini kita ridha ya. Yang kedua. Wasalituha utai kaping telune ubudiyah tarku ridhoi nafsika iku ninggal ridhone nafsu sira fi talabi ridhaillahi ta'ala ing dalem nupri ridhone Allah ta'ala, ing dalem nupri ridhone Allah ta'ala. Yang ketiga meninggalkan keinginan diri sendiri demi keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang tinggi. Jadi kalau ada orang yang ibadahnya sudah levelnya seperti ini, sudah tidak menganggap apa yang dia miliki, hanya menganggap seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala dan ridho, meninggalkan keinginan hati demi apa yang diinginkan oleh Allah, maka dia sungguh luar biasa. Kalau kita yang pertama saja sudah cukup gitu ya. Yang pertama saja sudah sangat baik untuk kita. Yang penting tidak maksiat dan selalu melakukan ibadah itu saja. Jadi orang ibadah itu yang pertama ada yang mengatakan ibadah karena memang ingin mendapatkan surga dan takut neraka. Ingin mendapatkan surga dan takut neraka. Itu yang pertama. Ada yang kedua seperti wanita yang istimewa. Wanita yang istimewa Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah, beliau mengatakan, ya Allah, aku menyembahmu bukan karena ingin surga dan bukan karena takut neraka. Bukan ingin surga dan bukan karena takut neraka. Orang-orang kan heran. Nah, terus kenapa ibadahnya? Untuk apa? Beliau jawab, andaikan Allah tidak menciptakan surga dan neraka, terus apakah saya tidak menyembah Allah? Andaikan Allah tidak menciptakan surga dan neraka, terus kemudian apakah aku tidak lagi beribadah kepada Allah? Dan pelajaran-pelajaran seperti ini, Masya Allah, yang paling mudah itu kita belajar sama anak-anak bucin gitu. Kita bandingkan apa yang dilakukan oleh para wali di hadapan Allah seperti orang-orang bucin di hadapan kekasihnya. Coba bayangkan, satu, seseorang yang ibadah kepada Allah karena surga dan takut neraka, sama orang yang ibadahnya murni karena Allah bukan karena surga ataupun neraka. Itu kira-kira levelnya tinggi yang mana? Tinggi yang karena Allah. Seperti orang, misalkan begini, ada laki-laki suka sama mbak. Sukanya karena mungkin yang pertama, mungkin karena hartanya. Sudah ya? Mungkin karena hartanya.
sama orang yang benar-benar cinta sama Mbak, ya enggak tahu gitu aja, cinta, pokoknya cinta. Enggak karena apa-apa, ya karena dia. Gitu dok, karena dia. Itu kira-kira lebih seneng yang pundi? Karena Mbaknya ini, dia cinta Mbak. Karena kata orang-orang, kalau kita mencintai seseorang karena harta, maka harta tidak akan kekal bersama kita. Kalau seseorang mencintai seseorang karena kecantikannya, maka beberapa tahun lagi dia sudah tidak akan cantik. Tapi kalau seseorang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kekal abadi selamanya. Seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Di ibadah murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Was'alta lantakon sapa sira ni ing ingsun. Anit tawakkuli saking tawakal. Engkau bertanya padaku tentang tawakal, wa huwa utai tawakal. Antas tahkima iku yen to gawe hakim sapa sira. Antas tahkima iku yen to gawe hakim sapa sira i'tiqadaka ing keyakinan sira billahi taala kelawan Allah taala fima ing dalem barang wa'ada kang janji sinten Allah. Kamu menggunakan hakim keyakinanmu kepada Allah di dalam segala apa yang dijanjikan oleh Allah, yakni ngersaaken sinten musannaf ta'taqidu ngiyakini sapa sira annama ing sak temni barang kudira kang den takdiraken apa malaka maring sira saya silu iku bakal tumeka apa ma ilaika maring sira la mahalata hali mesti wa ini jitahada senajan berjuang sapa kuluman saben-saben wong fil alami ing dalem alam ala sarfihi ing atase ngengoaken ma angka saking sira. Engkau meyakini bahwasanya apa saja yang telah ditakdirkan oleh Allah untukmu pasti akan datang untukmu, pasti. Meskipun seluruh orang di dunia ini berusaha memalingkannya darimu, pasti kau akan mendapatkannya. Wa ma utai barang lam yuktab kang ora den tulis apa ma lan yasila mongko ora bakal tumeka apa ma ilaika maring sira wa in sa'ada senajan nulungi ka ing sira jami'ul alami apa sekabehane alam dan sesuatu yang tidak tertulis untukmu niscaya tidak akan pernah sampai padamu meskipun seluruh orang di dunia ini berusaha untuk mempertemukannya denganmu. Tidak mungkin bisa ketemu karena memang sudah tidak ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad secara similnya والذي لغيرك لا يصل إليك والذي قسم لك حاصل لديك. Apapun yang akan menjadi milikmu yang ditetapkan oleh Allah akan sampai padamu, yang tidak ya tidak, meskipun sudah jungkir balik. Makanya yang paling hebat itu orang becak ya, ngerti yang becak nih. Orang yang kerjanya becak itu tidak punya pemasukan tetap. Yang pertama tidak punya pemasukan tetap. Kenapa? Karena penumpangnya setiap hari tidak mungkin sama itu. Sehingga hari pertama mungkin saja dia banyak uang, hari kedua sangat sekali tidak punya uang. Meskipun dia keliling muter-muter cari penumpang, kalau memang sudah tidak ada penumpang, sudah tidak akan dapat uang. Tapi kalau memang takdirnya yang ditakdirkan oleh Allah dia dapat uang, meskipun dia rebahan di rumahnya, ada orang datang, tok Pak Jono, saged ngeteraken kula ta niki monggo teraken ten mriku niku kula keseso. Niku koyok duwike wis kepingin cepet-cepet moroten Pak Jono. Sudah akhirnya berangkat dapat uang. Seperti itu.
Ya kayak mbak-mbak itu, mbak-mbak belajar dari mbak-mbak ketika waktu kiriman kan tawakalnya besar. Apa yang telah ditakdirkan oleh Allah ya pasti akan datang ke saya. Kalau tidak ya tidak. Sudah masuk tanggalnya, misalkan kiriman setiap tanggal 8. Ternyata orang tuanya masih tidak datang. Uangnya habis, punya hutang sama temannya. Ya apapun yang telah ditakdirkan oleh Allah ya akan datang kepada saya. Jika tidak ya tidak. Kalau bapak kesini ya nanti kesini, kalau enggak ya enggak. Sudah, yang penting saya belajar di sini, belajar. Tidak perlu susah urusan itu. Ternyata sampai seminggu tidak datang-datang. Nah, apapun yang ditakdirkan oleh Allah akan datang insya Allah. Seminggu tidak datang lagi. Bayang. Kayak liburan itu liburan yang paling dramatis ya. Dramatis. Temannya dijemput. Teman saya pulang, saya senang. Pulang senang. Sampai temannya terakhir, satu-satunya orang yang menemani dia dijemput. Saya senang teman saya pulang. Bapak saya mana ya? Kok belum datang? Kalau sudah takdirnya Allah menjemput, saya sudah akan jemput. Ditunggu. Kok sampai malam gitu. Ditunggu terus gitu. Sebenarnya saya ini hati kuat gitu, tapi mata saya kenapa meneteskan air mata gitu. Kenapa tidak datang-datang? Wa sa'alta lan takon sapa sira. Sa'alta lan takon sapa sira ni ing ingsun anil ikhlasi saking ikhlas. Menanyakan tentang ikhlas. Ikhlas nih kan apa ikhlasnya? Ikhlas. Apa ikhlasnya? Bahwa utawi ikhlas. Tapi kita tidak ada di zaman kita, dia orang-orang kita yang bilang ikhlas. Mbak sama ikhlas. Ada orang yang bilang ikhlas, ada yang bilang ikhlas. Kalau orang sini ikhlas. Antakuna iku yen to ono apa a'maluka pira-pira amal sira kulluha ya sekabiane a'maluka lillahi ta'ala iku krana Allah ta'ala wala yartahu lan ora anteng apa qalbuka ati sira bimahamidin nasi kelawan pira-pira pujiane menungso wala tubali lan ora peduli sapa sira bimadhammatihim ing dalem bimadhammatihim kelawan celone anas. Ikhlas itu apa? Ikhlas adalah engkau melakukan seluruh amal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak peduli dipuji orang, tidak bangga dipuji orang, dan juga tidak sakit hati ketika dicela orang. Wah, sholat tok, iya boleh. Sholat tok, boleh. Beli ini kenapa? Wali kan beli. Wali ini lah, wali. Bukan pulang. Iya, wali. Percaya. Soleha, sholat tok. Dikatakan nggih. Ini biasa saja ya, karena saya memang ibadah bukan karena kamu, saya ibadah karena Allah. Dipuji orang, subhanallah. Anak itu hebat sekali. Artinya bisa aja. Kalau bisa gitu ya luar biasa. Terus ini wa'lam lan weruh sapa sira anna riya'a ing sak temene riya ya tawallatu iku lair apa riya min ta'zimil khalqi saking pengagungane makhluk. Kenapa ada orang riya? Karena gara-gara banyak orang yang mengagungkan dia sehingga muncul riya. Riya itu apa? Beramal tapi demi makhluk. Wa ilajuhu utawi tambani riya.
antara iku yen to ningali sapa sira hum ing al khalq musakharina ing pira-pira wong kang den lulutaken tahtal kudrati ing dalem nisore kekuasaane Allah. Atahsabu lan nyono sapa sira hum ing al khalq kal jamadati kaya pira-pira benda mati fi adami kudrati isalir rahati ing dalem ora anane kuwasane numekaaken kepenak raha kepenak wal masyaqqati lan rekoso litakhlaso supaya terbebas sapa sira min muraatihim saking riya al khalq min muraatihim saking riya al khalq. Jadi kamu harus melihat seluruh makhluk ini bahwasannya mereka semua adalah orang-orang yang digerakkan oleh Allah. Mereka bukan gerak karena dirinya sendiri. Ya kayak batu itu. Batu kan diam saja. Ya anggap saja orang-orang itu batu. Karena batu itu tidak bisa buat kita senang, juga tidak bisa buat kita masyaqqah. Batu ya diam saja batu. Agar kita tidak bisa riya. Amata tahsabu lan semangsane nyono sapa sira hum ing anas zawi kudratin ing pira-pira wong kang anduweni kekuatan wa iradatin lan kekarepan lan yabuda mongko ora bakal adoh angka saking sira arriya'u apa riya angka saking sira arriya'u apa riya. Kalau kamu masih menyangka bahwasanya orang-orang itu punya kekuatan sendiri, punya keinginan sendiri yang selain yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kamu tidak akan bisa selamat dari riya, maka sulit untuk terbebas dari riya. Jadi ibadah saja, tidak mengharapkan pujian dari orang. Dan yang kedua lagi, tidak pernah takut dicela oleh orang. Ibadah karena orang yang sering ibadah itu juga sering kali dicela oleh orang-orang. Apalagi orangnya dulunya tidak benar, kemudian sekarang jadi benar. Dulunya tidak baik, sekarang baik. Pokoknya dia yang dulu bukanlah dia yang sekarang. Maka orang-orang itu sering kali bibirnya tidak bisa dijaga. Ngomong, soleh, setia. Tak ingat masa lalunya buruk sekali. Kan ngoten nggih. Nah, makanya ada syairnya ulama itu yang populer dalam masalah ibadah, tidak ngurus manusia, yang da'uni unaji habibi wa la ta'duluni fa'adli haram wa la ta'duluni fa'adli haram. Itu bilangnya juga da'uni sudah tinggalkan saya. Unaji habibi, saya ingin berbicara kepada kekasihku. Entah itu kekasihnya adalah Allah atau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting baca salawat ya sudah, itu salawat aja kepada Rasulullah. Enggak ngurus orang mencela, enggak ngurus orang yang mencaci. Wala ta'duluni, jangan pernah kalian mencaciku, karena mencaciku haram hukumnya. Ibadah ada. Ayyuhal waladuhu anak. Sabar. Orang sabar disayang Allah. Wal baqi utawi perkara kang kari min masailika saking pira-pira pertanyaanmu yang lain, ba'duha utawi
Ba'duha iku utawi sebagiane masailik. Masturun iku den tulis fi musannafati ing dalem pira-pira karangan ingsun. Fatlub mongko nupriya sapa sira hu ing ba'duha samatan ing dalem mengkono-mengkono panggonan. Dalam mengkono-mengkono panggonan. Wa kitabatu ba'diha utawi nulis sebagiane masailik haramun iku haram. Dan menulis sebagian pertanyaan itu haram. Ada pertanyaan yang memang kayaknya tidak boleh dijawab. I'mal ngamalo sapa sira anta ya sira bima kelawan barang ta'lamu kang ngerti sapa sira liang kasyifa supaya kabuka laka kadwe sira apa ma barang lam ta'lam kang ora ngerti sapa sira. Amalkanlah apa yang kamu tahu agar engkau bisa mengetahui apa yang tidak kamu tahu. Orang yang mengamalkan apa yang dia ketahui itu akan diberi oleh Allah ilmu sesuatu yang belum pernah ia ketahui. Ilmu yang langsung tiba-tiba ada, ini namanya ilmu laduni. Afi laduni kala wafi. Tapi ilmu laduni itu sangat sedikit. Ada salah satu kiai saya, rahimahullah, baru kemarin sekitar 3 bulan yang lalu meninggal dunia, berwasiat kepada putranya. Dan sebelum wafat, putranya ke sini ke rumah, putranya Dila main ke sini, terus tidak lama kemudian mendengar kabar bahwasanya abahnya meninggal dunia. Terus saya pergi ke sana, beliau bilang bahwasanya wasiat abah saya terakhir, i'mal bima ta'lam 'allamakallahu ma lam ta'lam. Oh, hadis Rasulullah, man 'amila bima alima 'allamahullahu ma lam ya'lam. Dalam redaksi lain, auratahullahu ma lam ya'lam. Barang siapa yang mau mengamalkan apa yang ia tahu, niscaya Allah akan memberi ilmu yang belum ia tahu. Itu wasiat terakhir dia. Jadi abahnya ini Masya Allah setiap hari mutola'ah terus. Dan saya kayak heran, kok kuat? Kayak hampir tidak pernah menemukan beliau tidak pegang kitab. Hanya ketika santai rebahan itu mestinya kalau kitab santai kitab. Kalau Ramadan saya ngaji kitab-kitab besar. Termasuk yang saya ingat beliau pagi ngaji dari habis subuh ini selesai nanti sekitar jam 9. Santai mbak ini masih belum apa-apa gitu. Jam 9. Nanti setelah zuhur ngaji lagi sampai asar. Setelah zuhur ngaji lagi sampai asar. Terus persiapan berbuka anak-anak. Sekitar jam Isya di sana agak akhir. Mungkin sholat jam 8 baru sholat plus taraweh. Ya setidaknya selesai jam 9 atau hampir setengah 10 itu baru selesai taraweh. Selesai taraweh beliau ngaji kita. Ini yang Masya Allah luar biasa. Dari setelah taraweh selesai kadang jam 2, kalau cepet ya jam 1 ngaji kita. Itu yang tidur bukan cuma tidur bangun kok belum selesai, tidur lagi bangun lagi belum selesai. Sampai tak kuat itu tidur sampai ngelimpang lari-lari saking keselip. Tapi beliau ya kayak biasa ya jelas capek.
Ada lagi santri, saya punya teman, kalau dia tidak kuat ngaji, ngantuk, saking kuatnya himmah dia untuk belajar, izin sama kiai, intinya pokok kalau saya ngantuk, saya berdiri ngaji lah, berdiri. Naik kitab. Luar biasa itu, luar biasa. Jadi saya sampai nama-namanya putra beliau, seluruh kitab yang beliau ada, yang beliau miliki, di mana dikasih mana itu? Tujuannya apa? Kata beliau, ya agar putra-putranya bisa membaca kitab yang beliau tulis, jadi jariyah. Hampir semua. Jadi kita ya sering kalau ngaji beliau sangat lama, pegang kitab, terus kitabnya mumbul, kita kan besar-besar, misalkan 2 jilid atau apa, tidur ngeblak memburi niki masyaallah kan ada berapa, masyaallah. Nah, itu kenangan indah masa-masa indah di pesantren. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin. Ya Rabbana fa'kulna ma'allamtana bidalika al-Mustafa habibina barik lana fi kulli ma aqaitana washrah lana ya Rabbana sudurana sahil lana ya Rabbana umurana wala tu'assir Rabbana maqsadana urzuq jami'ana bima yanfa'una la tatruki dunya bi jawfi qalbina qud nafsana litabi'il khatmi shaykhina fa innahu afdalu man yaquduna ighfir lana ya Rabbana dhunubana warham jami'ana bi kulli waqtina salli wa sallim linnabi syafi'ina wa alihi wa sahbihi qudwatina salli wa sallim linnabi syafi'ina wa alihi wa sahbihi qudwatina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.